Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanuri dengan NIM 0520078945. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPB JJ Kota Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas 3 pemrograman berbasis web. Di tugas 3 ini kita mengimplementasikan ya, sebenarnya untuk websitenya itu sama saja dengan tugas 2. Ini ya, pemesanan bahan ajar sita, cuma diimplementasikannya menggunakan view komponen ya. Di tugas ini saya telah membuat sama ya, seperti tugas 2 kemarin. Di tugas 3 ini cuma di ekspor ke namanya view komponen ya. Di sini terdapat file ya, nama file yaitu data bahan ajar JSON, yang ini merupakan datanya dari tugas 3 yang telah disediakan di sini ya. Kemudian selanjutnya ada dashboard view ya, ini menggunakan view komponen menggunakan Vue.js ya, view komponen ya. Sini terdapat navbar yang diimpor, kemudian gradingnya ya. Asetnya nanti di sini masukkan nama user ya, misalnya di sini admin UT, nama ini nama yang telah kita login, kemudian ini untuk class gradingnya. Terus kemudian di login view ini untuk atasnya menggunakan hado-nya login ke sita UT, kemudian kita mengimport image aset UT.amg ya dari img ini nih. Kemudian ada handle login, terus email password, so forgot password kalau lupa password, kemudian show register, ini reactive form set, ini untuk loginnya. Ini jika ada login salah ya, teksnya yaitu email password salah ya, error. Kemudian untuk pop-upnya ini ada lupa password, kemudian silakan login untuk reset password ya. Sebenarnya untuk komponennya ya kurang lebih sama dengan tugas 2 kemarin, cuma karena ini menggunakan view komponen, jadi untuk di run-nya menggunakan live server ya, tidak seperti kemarin menggunakan JS. Untuk stock view-nya seperti ini, kita menggunakan select filter, terus ada select view modelnya ya, select buat pilih UPBJJ, kemudian view model untuk select kategori ya, ini background colornya ya, color, kemudian ini value-nya semua kategori ya, viewport-nya ya yang harus disematkan, kemudian view modelnya ya select kategori berdasarkan urutan berdasarkan misalnya judul, jumlah, harga, dan ini ada button reset filter. Kemudian di sini juga menampilkan stok menipis atau kosong. Kemudian ini untuk tabelnya ya, kode, judul, kategori, PBJ ya. Dan untuk viewportnya ya, untuk filter data ya, misalnya item kodenya berdasarkan kode, item, judul, kemudian kategori, dan lainnya. Kemudian ini status kelasnya ya, kayak status yang teksnya. Kemudian selanjutnya ya ini untuk inputnya ya, menggunakan view, kemudian import navbar, kemudian stok data ya. Sini ada juga data bahan ajar, kemudian filter stats, kemudian computed property. Nah ini ada fungsi reset filter juga, kemudian ada menu tambah item, ada edit item juga di sini, kemudian ada delete item juga di ke bawahnya, yaitu untuk relative box ya, kayak semacam ukuran-ukurannya, kemudian background color untuk relative, kemudian di tracking view-nya ada main navbar juga, aplikasi ya, kemudian untuk atasnya atau H2-nya yaitu tracking DO. Untuk ini ada tracking table ya, table. Jadi kita men-track juga, kemudian ada auto generated DO ya, kemudian ada method dan dimasukkan reset form juga di app view yaitu seperti ini. Dan di main.js-nya ya masukkan import kayak from view, kemudian import app view, kemudian import untuk routernya ya. Kemudian ini untuk base CSS-nya ya, kita menggunakan blue gradient. Kemudian untuk background kita pakai linear gradient, ditambahkan glass morphism effect ya. Untuk text colornya warna hitam dan abu, untuk text primary ya warna hitam, lebih sedikit ke warna biru ya. Kemudian text secondary-nya yaitu warna putih lebih ke abu ya. Ini untuk multi token saya untuk mengatur radius, kemudian ini spool bar yang di bawahnya itu untuk mengerun ini
diharuskan menggunakan terminal ya. Kalau kita menggunakan run and debug itu datanya tidak terbaca karena menggunakan data bahan ajar JSON ya, karena JSON itu diharuskan untuk live ya. Untuk pertama kali harusnya dituliskan npm install ya, karena saya telah menginstal untuk live servernya. Jadi setelah mendownload npm install, kita masukkan di sini npm run dev untuk merun servernya ya, kemudian enter. Nanti di sini ada semacam localhost ya, kemudian ctrl klik ctrl, terus kemudian klik. Nah, ini untuk tampilan loginnya ya, karena kemarin saya sudah coba ya login. Ini untuk tampilan logonya, kemudian di sini login sheet, kasih tahu teh kalau lupa password. Nah, kita menggunakan panel seperti ini ya untuk reset passwordnya. Ini kalau belum punya akun sama ya, kunjungin laman MyUT untuk membuat akun. Kita menggunakan login kasih tahu nya menggunakan admin ut.ac.id. untuk passwordnya yaitu admin123. kemudian kita coba login ya. Nah, kalau sudah berhasil login, ini sama ya seperti tugas 2 kemarin, memunculkan pop-up seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini ya, sama dengan tugas 2, cuma ya karena ini dilakukan di live server ya, jadi apapun yang telah kita ubah di sini ya, tidak perlu namanya di refresh ya, langsung ada di sini. Kemudian untuk informasi bahan ajar sini menampilkan yaitu filter pilih UPBJJ seperti kemarin ya, ada pilihan Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian untuk semua kategori itu belum bisa karena kita belum memilih UPBJJ. Terus kemudian ada urutan berdasarkan ya judul, jumlah, harga yang telah kita paparkan tadi. Kemudian ini ya untuk tampilkan stok menipis atau kosong ya. Kemudian di sini juga ada tombol tambah bahan ajar ya. Kita masukkan di sini ada kode, kemudian judul, pilihan kategorinya ya, yaitu MK wajib, MK pilihan, praktikum, dan problem based ya. Kemudian ada pilih UPBJJ-nya sesuai yang telah ditambahkan di sini sama. Kemudian lokasi rak, harganya, jumlah, dan ada catatan buat seperti ini merupakan bahan ajar baru atau bahan ajar yang dicetak ulang ya. Sini ditambahkan juga seperti ini ya, stok bahan ajar ya, kayak kode ya, terus judul, kemudian kategorinya, kemudian UPBJ ada di UPBJ mana, terus lokasi raknya di mana, terus harganya berapa, dan jumlah berapanya, dan statusnya aman. Dan ada juga menipis ya, kalau emang di bawah 10 ya. Untuk aman itu di atas 10, untuk menipis di bawah 10. Jika stok kosong ya berarti 0 ya. Nah, untuk catatan di sini terdapat ada di pop-up sini. Nah, seperti ini edisi 2024 yang cetak ulang. Ini merupakan catatan ya. Terus kemudian untuk menipis seperti ini, kita coba kita tambahkan STIS 309 misalnya ya, pemrograman basis web MK wajib ya, PWI Jakarta, kemudian lokasi rak misalnya RK03 ya, harga 120, jumlahnya 0 ya. Coba kita stok kosong gitu ya misalnya ya. Nah, untuk stok kosong ini terdapat warna merah ya, area merah seperti ini, karena emang untuk stok kosong itu 0. Kemudian kalau kita ubah menjadi 10, ini aman ya. Kalau di bawah 10 itu stok menipis ya, misalnya 9 ya, masukin sini. Nah, stok menipis. Kemudian kita ketika pilih filter UPBJJ, semua kategori di sini baru muncul ya. Nah, ini filter UPBJJ, ketika dipilih maka semua kategori ini baru bisa muncul. Kemudian kita masuk juga ke tracking pengiriman ya. Ini seperti tugas 2 kemarin ya. Ada nomor DO, kemudian ini data trackingnya ya. Nomor DO, NIM, nama, terus ekspedisi paketnya, paket berapa, terus tanggal kirimnya tanggal berapa, kemudian totalnya berapa ya gitu. Ketika kita menambahkan nomor DO sini, untuk nomor DO ini otomatis ya. Jadi kalau 01, kemudian selanjutnya langsung otomatis ke 02, kita masukkan sini ekspedisi, reguler, ya, manajer, PS, tanggal kirim ya. Nah, ini ketika kita memilih paket, detail paket di sini jadi keluar ya. Detail isi paketnya yaitu ECMA, terus ECMA 41. Oh, untuk paket bahan ajar ini sepertinya kayak ini ya, apa namanya, borongan gitu per paket. Jadi kita kalau ganti paket otomatis harganya berubah ya. Bisa kita coba IPA ya, terus tambah DO baru. Nah, data berhasil disimpan ya, nomor DO ini. Kemudian
otomatis masuk bawah. Kemudian di nomor DO ini otomatis ya. Jadi kalau ini 02, di sini 03, kemudian kalau selanjutnya yaitu sampai berurutan ya. Mungkin sekian logout dulu ya. Nah, ini kalau logout terdapat pop-up seperti ini, yakin untuk logout, kemudian logout di sini. Kemudian muncul juga pop-up seperti ini, logout kecil ya. Mungkin demikian pemaparan tugas 3, yaitu tentang implementasi dengan konsep view komponen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, kita di sini juga telah menerapkan ya, dan direktif VTEX ya yang telah ada di sini. Direktif mana ya? Nah, ini ya direktif vSol yang ada di tadi pemaparan ya. Kita cari sini ya. Terus juga menerapkan data binding juga ya, on way dan data binding, kemudian vbind, terus vmodel ya. Terus kita juga menggunakan component property atau method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian tadi juga ada wedge ya yang ada di sini ya, di informasi bahan ajar ya. Ketika kita pilih UPBJ di sini belum muncul, ketika kita pilih UPBJ Jakarta di sini baru muncul ya, ini menggunakan wedge. Kemudian masih pengolahan data ya. Terus kemudian untuk kita juga menerapkan formatting menggunakan konsep filter, kemudian penggunaan custom element dan view komponen dan property template ya. Untuk struktur proyeknya seperti ini sesuai dengan struktur proyek yang kita buat ya. Di sini ada, nah ini kemudian untuk nama file ya. Di sini juga ada kode mata kuliah yang ada di sini ya, kode mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah. Di sini juga ada kategori mata kuliah, daerahnya, terus lokasi rak dan harga ya, dengan kurensi rupiah ya. Ini kurensi rupiah ya. Nah, ini juga kurensi rupiah. Kemudian stok safety bahan ajarnya ya. Stok safety bahan ajar di sini yaitu sekitar lebih dari 10 ya. Aman. Kalau untuk stok kurang lebih dari 10 yaitu menipis. Kemudian ketika stok 0 yaitu kosong. Kemudian filter stoknya berdasarkan di sini ya, filter stok berdasarkan PBJJ, kemudian kategori mata kuliah ya, kategori ya, MK wajib atau MK pilihan ya. Kemudian sort yang berdasarkan judul ya. Di sini sort juga ya, urutan berdasarkan ya, judul, jumlah dan harga. Kemudian status stok bahan ajar ya. Ini untuk status stok bahan ajar ya, yaitu aman lebih dari 10, menipis kurang dari 10, untuk kosong itu yaitu 0. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar ya. Di sini juga terdapat fitur untuk menambahkan bahan ajar yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian terdapat fitur untuk memperupdate bahan ajar merupakan model kecil ya. Nah, ini misalnya tidak hati ya. Kemudian untuk tracking BO-nya yaitu menampilkan fitur pencarian berdasarkan memori dan NIM. Nah, ini tracking BO-nya ya. Kemudian NIM diisi secara manual. Di sini juga NIM diisi secara manual. Kemudian nama diisi secara manual. Untuk ekspedisi kita pilih ya, ada pilihannya. Kemudian paketnya ada pilihan. Untuk tanggal kirim ada pilihan juga ya. Sesuai dengan ini, mungkin cukup sekian untuk pemaparan tugas 3 pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.